Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1531. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mas. Boom, segera cahaya pelangi warna-warni tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Sisi, mencoba melawan penindasan dari Imam Besar. Tetapi Imam Besar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kekuatan kegelapan yang bergulir berubah menjadi langit dan menyelimutinya. Dengan Chen Sisi dan kekuatan mereka, jika mereka ingin membebaskan diri, mereka membutuhkan setidaknya waktu setengah batang dupa. Dan waktu setengah batang dupa itu sudah cukup bagi Imam Besar untuk mengendalikan Qin Chen sepenuhnya. Boom, saya kemudian melihat kekuatan-kekuatan terus-menerus bergulir menembus tubuh Qin Chen dan meresap ke dalam lautan jiwa. Jadilah budakku dengan patuh, kata Imam Besar. Dia berkata sambil tersenyum galak. Pada saat itu, semua yang kamu miliki, termasuk pohon iblis dari 10.000 alam, dan juga senjata sumber jiwa iblis akan menjadi milikku, kata Imam Besar. Apakah itu benar? Namun pada saat ini, Qin Chen yang telah diselimuti kegelapan tak berujung dan nampak kesakitan. Tiba-tiba Qin Chen membuka matanya dan cahaya pelangi ilahi muncul dari pupil matanya. Tubuh Qin Chen diselimuti energi hitam yang tak ada habisnya, tetapi Qin Chen belum sepenuhnya kehilangan kesadarannya. Kamu, kata Imam Besar. Imam Besar itu pun seketika saja terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan dari laut kosmik itu sangatlah istimewa, meski belum bisa dikatakan sepenuhnya lebih unggul dari asal mula alam semesta ini. Namun manusia di alam semesta ini tidak akan pernah bisa meninggalkan lautan kosmik, sehingga mereka hampir tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan di alam semesta lautan kosmik. Dalam batas tertentu mustahil untuk bisa menolak dengan tergesa-gesa. Ini juga alasan mengapa pelindung agung dan penatua agung dapat dikendalikan oleh Imam Besar secara langsung. Akan tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Qin Chen ternyata saat ini masih bisa menolak. Apakah kekuatan di laut kosmik itu istimewa? Kata Qin Chen. Qin Chen tampak galak, mencoba yang terbaik untuk melawan, dan boom, boom. Lapisan kekuatan mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan darah Raja Kegelapan. Kekuatan totem Kaisar Dewa, kekuatan aturan Anluo Tian, napas kematian dari dunia bawah. Sebuah kekuatan besar terus-menerus mempengaruhi kendali dari Imam Besar. Kekuatan ini juga berasal dari lautan kosmik dan sama sekali tidak dimiliki oleh dunia ini. Menggunakan kekuatan laut kosmik untuk melawan laut kosmik. Keyakinan Qin Chen terletak pada melawan kekuatan di lautan alam semesta. Imam Besar tampak kaget dan marah. Dia merasakan segala macam kekuatan yang ada pada Qin Chen saat ini, dan ekspresi Imam Besar menjadi tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dari laut kosmik? Mungkinkah dia pernah pergi ke laut kosmik? Tidak, itu tidak mungkin. Dengan kekuatan orang ini, mustahil baginya untuk memasuki laut kosmik, kata Imam Besar. Wajah Imam Besar seketika saja menjadi sangat garang. Sumber di dalam tubuhnya meledak secara langsung, dan dia melihat cahaya hitam menyilaukan muncul dari altar. Itu menjadi lebih menakutkan dalam sekejap. Imam Besar sepertinya telah berubah menjadi iblis hitam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan lapis demi lapis. Kekuatan laut kosmik menerobos perlawanan Qin Chen dan terus-menerus menembus ke kedalaman lautan jiwanya. Tekan untukku, Imam Besar meraung. Wah, tidak peduli bagaimana kamu melawan, kamu tidak akan bisa lepas dari kendaliku, kata Imam Besar. Benarkah? Kata Qin Chen. Qin Chen mengangkat kepalanya lagi dalam kesulitan ini dan lalu mengucapkan kata demi kata. Garis keturunan guntur. Boom, segera guntur tak berujung tiba-tiba keluar dari pikiran Qin Chen. Dalam sekejap, lautan jiwa Qin Chen berubah menjadi lautan guntur yang tak berujung. Guntur yang menggelinding melonjak ke benak Qin Chen, tidak peduli darah Raja Kegelapan, totem Kaisar Dewa, atau udara kematian dari dunia bawah. Itu tidak bisa ditekan sebelumnya.
oleh kekuatan lautan kosmik seperti salju putih itu langsung melebur menjadi ketiadaan di bawah kekuatan guntur Qinchen. Apa? Kata Imam Besar. Imam Besar saat ini benar-benar terkejut ketika merasakan kekuatan dari tubuh Qinchen. Dirinya jelas merasa bahwa Qinchen ingin mengendalikan altar miliknya. Kekuatan pengendalikan Imam Besar terhadap altar sepertinya menghilang dengan cepat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada kekuatan di dunia ini yang dapat menahan kekuatan altarku ini? Kata Imam Besar. Tepat ketika Imam Besar terkejut dengan keras, guntur di benak Qinchen langsung menembus jauh ke dalam. Suara berderak bergema dan mengalir langsung ke altar di tangan Imam Besar di sepanjang kekuatan laut kosmik. Anda, kata Imam Besar. Pada saat ini Imam Besar sangat ketakutan karena dia jelas merasa bahwa kendalinya atas altar terus-menerus melemah. Dan Qinchen menggunakan kekuatan guntur untuk terus-menerus merampas kendali altar dari tangannya. Pada saat ini Imam Besar benar-benar ketakutan. Altar ini adalah kunci kendalinya atas formasi boneka mayat, juga pelindung agung, dan juga penatua agung. Dan setelah altar ini diambil alih oleh Qinchen, maka kendalinya atas formasi boneka mayat dan lainnya akan hilang. Boom! Segera aura kegelapan tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuh Imam Besar, mencoba mengambil kembali kendali atas altar. Tetapi Qinchen yang melihatnya mencibir di sisi berlawanan dan Qinchen langsung mengaktifkan teknik kelarang jiwa surgawi dan boom! Kekuatan rune yang menakutkan mengikuti kekuatan jiwanya dan langsung memasuki altar. Kekuatan jiwa ini dengan sedikit kekuatan guntur itu terus-menerus memusnahkan tanda Imam Besar. Di seluruh altar ada sedikit guntur itu berdenyut seiring napas Qinchen. Mustahil. Benda ini diperoleh oleh klan kegelapan dari laut kosmik. Benda ini telah terikat sepenuhnya denganku. Bagaimana bisa benda itu diambil alih olehmu? Kata Imam Besar. Imam Besar meraung histeris, wajahnya berkedut dan dia sangat mengerikan. Dia lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Qinchen dan lalu memukul Qinchen dengan tongkat di tangannya. Duar. Mata Qinchen menyipit dan sambaran energi pedang petir melesat, meledakkan Imam Besar. Dengan keras kekosongan di belakang Imam Besar retak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tubuhnya. Kamu, kata Imam Besar. Dia memandang Qinchen dengan tidak percaya. Qinchen sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qinchen tiba-tiba tersenyum dingin. Apakah menurutmu aku benar-benar lebih rendah darimu? Tidak, aku hanya ingin mengambil altar dari tanganmu. Jadi aku sebelumnya dengan sengaja ditangkap olehmu. Mendengar itu Imam Besar terkejut dan marah. Tidak mungkin. Anda ditangkap oleh saya karena Anda tidak dapat menghindari blokade ruang dan waktu saya. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Apapun di dunia ini dapat menahanku. Tetapi hanya blokade ruang dan waktu yang tidak dapat menahanku. Jika aku tidak dikendalikan oleh altarmu, bagaimana aku bisa mengendalikan hartamu dengan mudah? Kata Qinchen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah dunia ini, kekuatan apapun dapat mengintimidasi Qinchen. Namun hanya kekuatan ruang dan waktu yang tidak mungkin dapat mengintimidasi Qinchen. Karena Qinchen memiliki asal mula waktu alam semesta ini. Dan di bawah asal mula waktu, bagaimana Qinchen bisa terikat oleh kekuatan waktu? Duar. Cahaya guntur yang tak berujung mekar dari tubuh Qinchen. Dalam sekejap seluruh tubuh Qinchen berubah menjadi bayangan guntur yang mencapai langit. Dalam sekejap dia menjadi sangat menjulang tinggi. Dan dia benar-benar menghancurkan altar hitam yang ada di tangannya dalam sekejap. Duar. Imam Besar pun seketika memuntahkan seteguk darah. Saat ini Imam Besar benar-benar terkejut dan marah. Karena dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan harta karun altar itu. Pada saat ini harta karun itu nampak muncul di telapak tangan Qinchen. Dengan kekuatan guntur yang kuat, itu langsung memusnahkan kekuatan Imam Besar pada altar tersebut. Dan pada saat yang sama, Qinchen meninggalkan bekasnya sendiri pada altar tersebut. Dalam sekejap, Qinchen pun merasa bahwa boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia cermin, serta jiwa dari pelindung agung dan juga penatua agung semuanya berada di bawah kendali Qinchen. Dalam sekejap, semua boneka mayat, penatua agung, dan pelindung agung yang sedang bertarung melawan Uji Supreme dan yang lainnya pun seketika mereka semua membeku dalam sekejap dan berhenti menyerang. Ini di kejauhan, hantu rubah peri berekor 10 memandang Qinchen dengan ngeri. Kejutan yang diberikan Qinchen padanya ini jauh lebih menakutkan daripada ras manusia lainnya.
Saat ini semua orang juga memandang Qin Chen dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Chen bisa merebut harta milik imam besar itu. Itu hanyalah sebuah fantasi. Kekuatan guntur penghakiman adalah kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan, kata leluhur naga Hong Huang. Dia melihat pemandangan petir biru itu dan hanya bisa menghela napas dalam. Dia bahkan ingat waktu itu dia ketakutan di saat mengalami dominasi dari kekuatan guntur ini. Di dunia ini hanya Qin Chen yang memiliki kekuatan guntur penghakiman seperti itu, yang memiliki kemungkinan untuk bisa merebut altar lautan kosmik di tangan imam besar. Pada saat ini mata imam besar penuh dengan ketakutan. Dia melihat ke arah pelindung agung dan orang-orang lainnya di luar dunia cermin, dan dia ingin segera pergi dari sini. Saat ini dia tidak memiliki keberanian lagi untuk melawan. Sementara saat ini Qin Chen di kejauhan tiba-tiba mengambil langkah maju, dan langkah ini adalah langkah pedang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seketika, tapi kali ini kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu meningkat beberapa kali dalam sekejap. Di kejauhan, mata imam besar yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi pun sedikit mengernyit. Dia tidak berani gegabah. Untuk pertama kalinya ada ekspresi ketakutan di kedalaman mata imam besar. Kekosongan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran gelap yang besar. Kekuatan kegelapan membara. Pada saat ini imam besar mengepalkan tongkat di tangan kanannya dengan erat dan kemudian meledakkan tongkat itu. Begitu tongkatnya keluar kekosongan segera menjadi ilusi, dan kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ilusi ini. Mata imam besar pun nampak dingin, rusak, duar. Setap itu pun roboh dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi terdistorsi. Tidak hanya cahaya pedang yang terdistorsi, tetapi waktu, ruang, dan semuanya terdistorsi. Namun cahaya pedang di langit tidak pecah, sebab cahaya pedang sebenarnya mengandung jejak kekuatan waktu. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya pedang terus-menerus menghancurkan kekuatan tongkat imam besar. Dan lambat laun, pusaran gelap jauh di dalam diri imam besar pun mulai menjadi ilusi. Cahaya dingin melintas di mata imam besar, dan dia tiba-tiba merentangkan tangan kanannya dan meraung. Kegelapan tidak ada habisnya. Di saat suaranya itu jatuh, tangan kanannya yang terbuka langsung mengepal erat. Duar. Pusaran air gelap tempat imam besar berada tiba-tiba terbuka, dan hampir pada saat yang sama cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Qin Chen juga meledak di sana, dan aura yang sangat menakutkan menyapu sekeliling dalam sekejap. Melihat itu, wajah Pri rubah berekor 10 dan orang-orang lainnya di kejauhan tiba-tiba berubah, dan mereka mundur dengan liar. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak jutaan mil langsung terhapus oleh kekuatan yang menakutkan ini. Pada saat yang sama, tongkat kerajaan yang menakutkan merobek lapangan dan meledak ke arah Qin Chen. Hanya napasnya, tetapi itu membuat hantu Pri rubah berekor 10 dan orang-orang lainnya di dekatnya merasa ketakutan. Saat ini imam besar masih memiliki kekuatan untuk bisa melawan. Di kejauhan, Qin Chen perlahan menutup matanya di saat dia melihat serangan itu datang. Kekuatan tak terlihat muncul dari tubuh Qin Chen, dan saat berikutnya Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan lalu menembak. Segera antara langit dan bumi suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema. Kemudian di bawah mata semua orang cahaya pedang menghantam bayangan tongkat itu, dan saat berikutnya bayangan tongkat itu pun hancur. Namun cahaya pedang itu juga hancur dalam sekejap dengan gila-gilaan. Di kejauhan tatapan ganas muncul di mata imam besar, dan dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di sisi lain di dunia cermin, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresi keganasan melintas di matanya, tetapi Qin Chen tidak bergerak. Pada saat ini imam besar tiba-tiba memukul dada Qin Chen dengan tongkatnya, dan hampir di saat yang sama Qin Chen menyerang dengan cahaya pedang. Duar. Qin Chen pun mundur dalam sekejap. Red ini berjalak pelan di buka kaki, dan kekosongan di sepanjang jalan benar-benar musnah. Namun tubuh fisik Qin Chen tidak mengalami banyak kerusakan. Sebuah bayangan muncul di baju besi Haotian, dan itu benar-benar memblokir serangan tersebut. Namun di sisi berlawanan, imam besar tidak seberuntung itu. Tanda darah dalam muncul di dadanya, energi pedang meledak ke dalam tubuhnya, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak sebelum kemudian terus-menerus menghancurkan organ dalamnya. Dan di saat yang sama, jiwanya juga terpukul keras saat ini. Satu serangan dari Qin Chen, tetapi imam besar terluka parah. Namun Qin Chen hanya terluka kecil. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya, kata Qin Chen.
Qin Chen pun segera menutup matanya dan mengangkat tinggi-tinggi pedang karat misterius itu, mengumpulkan kekuatan tak terbatas yang dikondensasikan kepada pedang karat misterius. "Tidak semudah itu jika kamu ingin aku mati," kata imam besar. Wajah imam besar itu nampak galak dan matanya pelan tertutup. Dia merentangkan tangan kanannya. Dalam sekejap seluruh dunia cermin mulai bergetar hebat. Kemudian kekuatan kegelapan misterius yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya dari kehampaan tubuh tempat itu, sembuh dengan cepat, dan aura seluruh orang melonjak dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan ini, wajah hantu pri rubah berekor 10 dan orang lainnya di samping sangat serius. Ini sungguh keterlaluan. Dalam hal ini, dia sebenarnya dapat mengandalkan kekuatan kegelapan untuk segera memperbaiki dirinya dan menyembuhkan lukanya, lalu meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Namun melihat itu, Qin Chen terlihat sangat tenang. Qin Chen mengangkat tinggi-tinggi pedang karat misterius itu dan lalu menebas dengan satu serangan. Boom! Cahaya pedang yang menakutkan pun melesat langsung ke arah imam besar. Melihat itu, imam besar tampak galak. "Jika kamu ingin aku mati, maka semua orang juga harus mati." Boom! Setelah imam besar mengatakan itu, segera dalam jutaan mil di sekitar imam besar, kehampaan yang tak berujung mulai mendidih dan kekuatan yang mengalir seperti lautan luas. Seluruh dunia cermin terlihat mulai mendidih. Saya melihat formasi cahaya yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi yang tak berujung. Formasi cahaya ini membumbung ke langit seperti pilar surga. Setiap pilar-pilar itu dipenuhi dengan cahaya jimat kegelapan yang menakjubkan. Itu padat dan menutupi langit. Ini adalah formasi kegelapan. Cahaya pedang Qin Chen pun segera menghantam formasi dan dia segera tampak terjebak di rawa, membuat itu menjadi merasa sulit. Imam besar telah beroperasi di alam iblis mati ini selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah lama mengendalikan kekuatan kegelapan di sekitar dunia cermin. Pada saat ini mengetahui bahwa Qin Chen sangat kuat, imam besar segera memicu formasi kegelapan tak berujung yang dia tempatkan di dunia cermin. Segera dalam sekejap seluruh dunia cermin pun mendidih. Dan dari lokasi benua kegelapan, gelombang kekuatan gelap memenuhi udara. Seluruh kekosongan itu mendidih seolah-olah akan meledak dalam sekejap. Tidak, orang ini ingin meledakkan seluruh dunia cermin dan membiarkan kekuatan klan kegelapan menembus masuk. Melihat pemenang ini, hantu pri rubah berekor 10 langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Pada saat ini, Qin Chen di kejauhan melihat pemandangan ini dan Qin Chen tiba-tiba merentangkan tangannya dan saat berikutnya, Qin Chen berkata, "Ayo." Di saat suara Qin Chen jatuh, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar. Hantu rubah pri berekor 10 dan yang lainnya mengerutkan kening dengan sedikit keraguan di hati mereka. Apa yang terjadi? Pada saat ini semua orang tiba-tiba matanya menyusut dan mereka melihat kehampaan tiba-tiba mendidih. Dan saat berikutnya kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Qin Chen seperti air pasang. "Darah Raja Kegelapan pecah," kata Qin Chen. Pada saat ini aura Qin Chen juga tiba-tiba melonjak dan auranya mendekati aura imam besar. Kekuatan kegelapan tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Qin Chen. Qin Chen menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan untuk secara langsung mengaktifkan kekuatan kegelapan di dunia ini. Dan Qin Chen sebenarnya bertarung melawan imam besar untuk dapat mengendalikan kekuatan kegelapan di sini. Apa? Mata imam besar pun menyusut. Dia menatap Qin Chen dengan galak, tidak menyangka bahwa Qin Chen akan bersitegang dengannya untuk dapat mengendalikan kekuatan kegelapan ini. Lalu dirinya berteriak, "Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, ini harus berakhir." Boom! Kegelapan meledak. Itu akan meledakkan seluruh tempat. Namun Qin Chen mencibir, "Sudah waktunya untuk mengakhiri." Begitu Qin Chen selesai mengatakan itu, Qin Chen pun seketika sosoknya menghilang dari tempatnya. Dan boom! Seluruh sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya pedang dan menebas langsung ke arah imam besar. Imam besar pun menatap Qin Chen yang semakin dekat dengannya. Dia mengepalkan tongkatnya dengan tangan kanannya dan lalu mengayunkannya. Kegelapan menghancurkan dunia. Dengan pukulan imam besar ini, cahaya gelap yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tongkatnya. Dan saat cahaya gelap ini muncul, seluruh dunia cermin mulai bergetar. Kekuatan tongkat ini saja sudah dapat menghancurkan seluruh dunia cermin. Namun, imam besar tidak menargetkan dunia cermin. Dia malah memusatkan kekuatannya kepada satu titik dan kemudian menargetkan Qin Chen. Menghadapi pukulan mengerikan dari imam besar, mulut Qin Chen berubah menjadi ganas. Pada pedang karat misterius di tangannya, aura dingin memenuhi udara. Dan seiring dengan aura dingin ini,
Petir samar-samar sudah menyambar. Garis keturunan Guntur. Ini adalah kartu truf terkuat Qin Chen. Karena dia mengetahui teror dari imam besar. Dan Qin Chen yakin bahwa jika dirinya ingin mengalahkan lawan, maka Qin Chen harus menggunakan kekuatan Guntur. Pada saat ini Qin Chen menuangkan kekuatan garis darah keturunan Guntur ke dalam pedang karat misterius dan kemudian menebas dengan gila-gilaan ke arah imam besar. Segera gelombang kekuatan mengerikan meledak di depan Qin Chen seperti ledakan kosmik. Ketika tongkat itu menyapu dengan cahaya pedang Qin Chen yang mengandung darah Guntur, tiba-tiba boom! Tiba-tiba suara ledakan bergema di seluruh dunia cermin. Banyak orang yang ketakutan dan mengangkat kepala untuk melihat dunia cermin. Mata mereka penuh ketakutan. Dan rubah peri berekor 10 bersama dengan Chen Sisi dan juga Sang Guan Wan mulai mundur dengan gila-gilaan lebih awal menjauh dari posisi Qin Chen dan imam besar.